Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan presentasi berjudul Bandara Soekarno-Hatta banjir. Mengapa banjir dan bagaimana solusinya? Bandara Soekarno-Hatta banjir. Pada tanggal 28 Januari 2025, Bandara Soekarno-Hatta dilanda hujan sangat lebat dengan intensitas mencapai 250 mm per hari. Banjir tersebut bertepatan dengan libur panjang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek. Banyak penerbangan dan penumpang yang terganggu. Banjir juga terjadi di tol menuju bandara yang berakibat kemacetan parah. Jasa Marga mengerahkan 30 pompa air di sepanjang tol Sediatmo. Bandara Soekarno-Hatta merupakan pintu gerbang masuk ke Indonesia lewat udara. Kejadian banjir tersebut bisa memberikan citra buruk bagi Indonesia di dunia internasional. Di samping kanan ini adalah beberapa pemberitaan di media sosial. Di antaranya Jakarta banjir dan cuaca buruk, 23 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan. Ini berita hari Rabu 29 Januari pukul 11.02. Kemudian berikutnya, imbas hujan deras, banjir kepung Terminal 1-3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga hari Rabu 29 Januari pukul 11.36. Kemudian selanjutnya, sempat terendam banjir, akses menuju Bandara Soekarno-Hatta via tol Sediatmo sudah bisa dilewati. Ini adalah berita tanggal 30 Januari pukul 13.31. Berarti banjir berlangsung hanya 1 hari. Ini dikarenakan Jasa Marga mengerahkan 30 pompa air. Genangan terjadi di Terminal 1-3 Bandara Soekarno-Hatta dan jalan tol akses ke bandara. Akses tol ke bandara terhambat. Saudara sekalian yang saya hormati, saya mencoba menganalisis banjir Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan peta Google Earth dan data yang sangat terbatas. Analisis berdasarkan pengetahuan hidrologi, hidrolika, dan drainase yang saya pahami. Meskipun banjir telah reda, namun hasil analisis, masukan, dan saran bisa digunakan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Dalam video ini juga ditampilkan sistem drainase Bandara Juanda, Sidoarjo, Surabaya yang kondisinya serupa dengan Bandara Soekarno-Hatta. Gambar di samping atas ini adalah genangan air yang terjadi di apron Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang gambar di bawahnya, saat banjir bikin akses tol ke Bandara Soekarno-Hatta sempat terhambat. Nah, ini adalah foto banjir yang terjadi di Jalan Tol Sediatmo yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum saya jelaskan lebih detail tentang drainase Bandara Soekarno-Hatta, saya akan menyampaikan secara umum drainase bandara. Untuk keselamatan pesawat dan umur perkerasan, air permukaan dan air bawah permukaan di bandara harus segera dibuang atau didrain melalui sistem drainase. Fungsi sistem drainase adalah yang pertama,
mencegah air dari luar bandara masuk ke bandara. Ini bisa dilakukan dengan membuat tanggul keliling dan mengalirkan air mengelilingi bandara atau melintas bandara melalui box culvert atau gorong-gorong. Kemudian yang kedua adalah membuang aliran permukaan dari bandara ini dengan menggunakan sistem drainase permukaan. Sedangkan yang ketiga adalah membuang aliran bawah permukaan dari bandara ini dengan menggunakan drainase bawah permukaan atau subdrain. Syarat genangan maksimum yang diizinkan di runway adalah menurut FAA adalah 3 mm, menurut Horonzeb 5 mm. Genangan di runway bisa menyebabkan terjadinya hydroplaning yang bisa menyebabkan pesawat tergelincir. Bandara Soekarno-Hatta. Gambar berikut adalah Bandara Soekarno-Hatta yang berjarak sekitar 5 km dari laut. Ini adalah Bandara Soekarno-Hatta. Garis merah ini adalah pagar keliling bandara yang juga berfungsi sebagai tanggul keliling untuk menghalangi air dari luar masuk ke bandara. Yang biru ini adalah Sungai Dadap yang daerah hulunya adalah Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian mengalir ke hilir bermuara di Laut Jawa. Di laut ini terdapat pasang surut. Ini adalah kurva pasang surut selama 15 hari. Pada saat kejadian banjir bertepatan dengan Hari Raya Imlek yang jatuh pada tanggal 1 bulan Komariah atau peredaran bulan, di mana terjadi pasang purnama. Pada saat pasang purnama, tinggi pasang surut adalah besar. Dan pada saat yang bersamaan, di hulu, di Bandara Soekarno-Hatta, dan daerah sekitarnya, terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir. Ini adalah gambar histogram hujan yang bisa menyebabkan banjir, dan ini adalah gambar hidrograf banjir. Berikutnya adalah drainase Bandara Soekarno-Hatta. Gambar berikut adalah sistem drainase Bandara Soekarno-Hatta. Garis merah ini adalah pagar keliling yang berfungsi juga sebagai tanggul untuk menghalangi air dari luar bandara masuk ke bandara. Gambar kotak warna biru ini adalah kolam retensi. Ada 2 buah kolam retensi, yaitu kolam retensi sisi utara dan kolam retensi sisi selatan. Garis biru ini adalah Sungai Dadap yang mengalir dan bermuara ke laut. Air hujan yang jatuh di kawasan bandara menjadi limpasan permukaan. Ini adalah limpasan permukaan yang kemudian mengalir di sistem saluran drainase dan selanjutnya masuk ke kolam retensi yang kemudian dialirkan ke Sungai Dadap dan kemudian dibuang ke laut. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya jelaskan aliran Sungai Dadap pada kondisi normal. Dalam gambar ini adalah Bandara Soekarno-Hatta, ini adalah Sungai Dadap. Pada kondisi normal, air mengalir dari hulu menuju ke hilir dan bermuara di
Laut Jawa. Pada saat pasang perbani, di mana pasang surut kecil dan debit aliran adalah kecil, air mengalir dari hulu menuju ke hilir dan bermuara di Laut Jawa. Anak panah ini adalah menunjukkan arah aliran. Kalau kita lihat tampang memanjang dari Sungai Dadap, ini adalah dasar sungai. Kemudian di hilir pasang surutnya kecil pada saat pasang perbani. Kemudian di hulu terdapat debit sungai yang relatif kecil atau pada kondisi normal. Nah, muka air di Sungai Dadap adalah garis yang berwarna biru ini. Pada kondisi debit kecil dan juga pasang perbani, di mana pasang surutnya kecil, kedalaman air di Sungai Dadap adalah kecil. Dan kalau misalkan ini adalah outlet dari drainase bandar udara, karena muka air Sungai Dadap rendah, air dari Bandara Soekarno-Hatta bisa dibuang ke Sungai Dadap yang kemudian dialirkan ke laut. Berikutnya saya jelaskan aliran Sungai Dadap pada kondisi banjir. Analisis hidrologi memberikan hujan rencana dengan beberapa periode ulang berikut. Tabel ini menunjukkan hujan dengan beberapa periode ulang. Kolom pertama adalah periode ulang dalam tahun. Kemudian kolom kedua adalah hujan dalam milimeter per hari. Untuk hujan dengan periode ulang 2 tahun, kedalaman hujan adalah 102 mm per hari. Untuk periode ulang 5 tahun, 130 mm per hari, 10 tahun 150 mm per hari, 25 tahun 174, 50 tahun 192, dan 100 tahun 210. Sistem drainase Bandara Soekarno-Hatta ini didesain dengan hujan rencana dengan periode ulang 50 tahun, P50, ya nanti bisa kita konversi menjadi debit banjir dengan periode ulang 50 tahunan. Pada saat kejadian banjir tanggal 28 Januari 2025, kedalaman hujannya adalah 250 mm per hari, yang berarti lebih besar dari periode ulang 100 tahunan, yaitu sebesar 210 mm per hari. Seperti ditunjukkan pada gambar ini adalah tampang memanjang Sungai Dadap. Ini adalah dasar sungai. Kemudian di hilir terjadi pasang surut pada pasang purnama yang tinggi pasang surutnya besar. Dan ini bertepatan dengan tahun baru Imlek. Kemudian di hulu terjadi hujan lebat yang menyebabkan terjadinya banjir. Ini adalah gambar hidrograf banjir. Ketika pasang, air laut masuk ke hulu sungai. Sementara pada saat yang bersamaan, debit banjir yang besar mengalir ke hilir. Sehingga terjadi akumulasi air dari laut maupun dari darat yang menyebabkan muka air di Sungai Dadap ini tinggi. Garis biru ini adalah muka air Sungai Dadap pada kondisi normal atau debit kecil. Sedangkan garis yang berwarna merah ini adalah muka air Sungai Dadap pada kondisi banjir dan pasang purnama, pasang surut tinggi. Sehingga kedalaman air di
Sungai Dadap ini cukup besar atau elevasi muka airnya tinggi. Kalau kita lihat ini adalah outlet drainase Bandara Soekarno-Hatta. Karena muka air di sini tinggi, air banjir dari bandara tidak bisa dibuang ke Sungai Dadap. Bahkan bisa jadi air dari Sungai Dadap ini masuk ke kawasan bandara. Seperti terlihat dalam gambar ini, ketika banjir, air dari hulu mengalir ke hilir yang ditunjukkan dengan anak panah ini. Sementara ketika pasang, di mana pasang surut tinggi, air dari laut masuk ke hulu sungai. Sehingga terjadi akumulasi air di badan sungai ini yang menyebabkan muka air di Sungai Dadap tinggi. Akibatnya banjir dari bandara tidak bisa dibuang ke Sungai Dadap. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya jelaskan sekilas tentang drainase sistem polder. Bandara Soekarno-Hatta berada sekitar 5 km dari laut, di mana terdapat pasang surut. Sungai Dadap melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Air hujan dari bandara dibuang ke sungai tersebut. Pada saat air pasang, terutama pada saat pasang purnama dan banjir, muka air sungai tinggi sehingga air dari bandara tidak bisa dibuang ke sungai tersebut. Bahkan bisa jadi air dari sungai masuk ke bandara. Drainase sistem polder ini untuk membuang air dari bandara atau dari daerah yang dilindungi terhadap banjir. Sistem polder dibuat tanggul di sekeliling bandara atau daerah yang dilindungi agar air dari luar bandara tidak masuk. Kemudian dibuat kolam retensi atau kolam penampung untuk menampung air hujan dari bandara. Sistem drainase Bandara Soekarno-Hatta ini termasuk semi polder karena tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sistem drainase polder. Pada kolam retensi ini tidak ada pompa atau pintu air. Air hujan yang jatuh di kawasan bandara akan melimpas menjadi aliran permukaan yang kemudian dialirkan melalui sistem drainase yang selanjutnya dari saluran drainase air ditampung di kolam retensi. Kemudian dari kolam retensi air dibuang atau dipompa ke sungai untuk selanjutnya dialirkan ke laut. Gambar di bawah ini adalah tampang memanjang dari sistem polder. Ini adalah dasar saluran drainase, kemudian ini ada kolam penampung atau kolam retensi. Ini adalah muka air ketika banjir. Kemudian garis ini adalah permukaan tanggul atau permukaan lahan. Kemudian ini ada tanggul. Kemudian ini adalah sungai. Pada saat banjir, muka air sungai ini bisa lebih tinggi dari muka air di kolam retensi, sehingga air dari kolam retensi harus dipompa dan dibuang ke sungai untuk selanjutnya dialirkan ke laut. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami jelaskan tentang kolam retensi bagian selatan. Kolam retensi berfungsi untuk menampung air hujan atau banjir dari bandara yang kemudian dibuang ke sungai dan akhirnya ke laut. Kolam retensi sangat luas sehingga bisa meredam puncak banjir. Debit banjir tidak banyak menaikkan muka air di kolam retensi.
Karena muka air kolam retensi rendah, maka air banjir dari saluran drainase bisa masuk ke kolam retensi. Kolam retensi Bandara Soekarno-Hatta tidak berfungsi dengan baik. Tidak ada pompa atau pintu air. Gambar berikut menunjukkan kolam retensi dari peta Google Earth. Gambar kiri adalah kolam retensi pada bulan Maret 2013, sedangkan yang sebelah kanan pada September tahun 2024. Ini adalah kolam retensi, ini Sungai Dadap, dan ini adalah ujung hilir dari saluran drainase. Kemudian di sini terdapat outlet yang menghubungkan kolam retensi dan Sungai Dadap. Jadi air banjir dari saluran drainase masuk ke kolam retensi, di sini ditampung, debit puncak banjir diredam, kemudian air dikeluarkan dari kolam retensi masuk ke Sungai Dadap. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, air dari saluran drainase tidak masuk ke kolam retensi, tapi dia langsung terhubung dengan Sungai Dadap. Jadi tidak terjadi peredaman banjir di kolam retensi. Kalau muka air Sungai Dadap tinggi, air dari bandara tidak bisa mengalir ke Sungai Dadap, bahkan bisa jadi air dari Sungai Dadap masuk ke bandara. Berikutnya adalah kolam retensi sisi utara. Kondisi kolam retensi utara serupa dengan kolam retensi selatan. Pada bulan 3 2013, saluran drainase tidak masuk ke kolam retensi utara, tetapi langsung terhubung ke Sungai Dadap. Jadi pada gambar sebelah kiri, ini bulan 3 2013, air banjir dari saluran drainase tidak masuk ke kolam retensi, tapi dia langsung terhubung dengan Sungai Dadap. Di sini ada tanggul. Sedangkan pada bulan 9 2024, banjir dari bandara masuk ke kolam retensi, kemudian keluar ke Sungai Dadap. Inlet masuk ke kolam retensi perlu diperbesar. Kalau kita lihat pada gambar kanan, ini adalah saluran drainase dari bandara. Nah, pada tanggul ini ada bukaan sehingga air banjir bisa masuk ke kolam retensi. Kemudian air ditampung di kolam retensi, terjadi peredaman banjir. Kemudian ini adalah Sungai Dadap. Di sini ada outlet dari kolam retensi ke Sungai Dadap. Kemudian air dari kolam retensi masuk ke Sungai Dadap. Pada kolam retensi sisi utara juga tidak ada pompa atau pintu air. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya jelaskan Bandara Juanda, Sidoarjo, Surabaya yang berada di daerah pantai. Bandara Juanda berada di daerah pantai. Sebelah timur adalah daerah tambak. Drainase merupakan sistem polder. Terdapat kolam retensi atau regulating pond dan pompa. Masalah utama drainase Bandara Juanda adalah muka air tanah yang tinggi, sehingga diperlukan subdrain. Dalam video ini tidak membahas masalah subdrain. Ini adalah Bandara Juanda yang berada di daerah pantai. Ini adalah Laut Jawa. Di sebelah timur ini terdapat kawasan tambak.
Bandara Juanda ini juga dipengaruhi oleh pasang surut. Selanjutnya sistem drainase Bandara Juanda. Bandara Juanda berada di daerah pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut dan air tanah yang tinggi. Sistem drainase berupa sistem polder dengan 3 regulating pond atau kolam retensi. Air dialirkan ke regulating pond dan kemudian dipompa ke sungai. Gambar ini menunjukkan sistem drainase Bandara Juanda. Ada 3 kolam retensi atau regulating pond, yaitu regulating pond 1, regulating pond 3 yang berada di bandara sisi udara meliputi runway, taxiway, dan apron serta daerah sekitarnya. Kemudian regulating pond 2 berada di sisi darat yang meliputi terminal bandara, tempat parkir, dan sebagainya. Garis berwarna biru ini adalah sungai yang kemudian bermuara ke laut. Demikian juga di sisi ini juga ada sungai. Garis-garis warna oranye ini adalah sistem drainase saluran terbuka. Ini adalah jaringan saluran di apron. Kemudian ini di sekitar taxiway dan runway. Semua jaringan saluran di apron, taxiway, runway, dan daerah sekitarnya ini terhubung dengan saluran drainase utama. Saluran drainase utama menuju ke regulating pond 1 dan regulating pond 3. Yang dari sisi barat masuk ke regulating pond 1, sedangkan yang di sisi timur masuk ke regulating pond 3. Kemudian air dari regulating pond dipompa dan dibuang ke sungai. Demikian juga di sini air dari regulating pond 3 dipompa dan kemudian dialirkan ke sungai. Berikutnya kami tunjukkan foto-foto dari regulating pond dan saluran drainase. Sistem drainase Bandara Juanda berupa sistem polder. Air hujan yang jatuh di setengah runway, taxiway, dan apron sebelah barat mengalir ke regulating pond 1. Kemudian yang air hujan yang jatuh di sisi darat masuk ke regulating pond 2. Sedangkan air hujan yang jatuh di setengah runway, taxiway, apron, dan daerah sekitarnya di sisi timur masuk ke regulating pond 3. Air hujan dialirkan ke regulating pond, kemudian dipompa ke sungai. Gambar sisi kanan ini adalah saluran induk drainase. Kemudian gambar kiri bawah adalah regulating pond yang sangat luas. Kemudian sebelah kanan ini adalah rumah pompa. Jadi air dari regulating pond ini nanti dipompa, kemudian dibuang ke sungai. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya sampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta merupakan pintu gerbang masuk ke Indonesia melalui udara. Banjir menyebabkan penerbangan dan penumpang domestik maupun internasional terganggu. Banjir yang terjadi menimbulkan citra buruk bagi Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, sistem drainase bandara
didesain dengan periode ulang 50 tahunan. Hujan dengan periode 50 tahunan adalah 192 mm per hari. Sedangkan hujan periode ulang 100 tahunan adalah 210 mm per hari. Hujan yang terjadi pada saat banjir adalah P sama dengan 250 mm per hari, yang berarti lebih besar dari periode ulang 100 tahun yang nilainya 210 mm per hari. Jadi pada saat kejadian, intensitas hujan sangat deras. Yang ketiga, penggunaan sistem polder di Bandara Soekarno-Hatta tidak sempurna. Kolam retensi tidak difungsikan dengan baik dan tidak dilengkapi dengan pintu air dan atau pompa. Yang keempat, disarankan kolam retensi difungsikan sebagaimana mestinya dan kalau bisa dilengkapi dengan pintu air atau pompa. Yang kelima, drainase Bandara Juanda ini lebih berat daripada Bandara Soekarno-Hatta karena letaknya yang lebih dekat dengan pantai atau hanya 3,5 km. Sistem drainase merupakan sistem polder yang sempurna, di mana dilengkapi dengan kolam retensi, regulating pond, dan pompa. Selama ini, rasanya tidak pernah ada informasi banjir di Bandara Juanda. Yang terakhir, masalah utama Bandara Juanda adalah muka air tanah yang tinggi, terutama saat hujan dan air pasang. Sehingga diperlukan subdrain untuk menurunkan muka air tanah. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.